Indonesia, menurut emarketer.com, pengeluaran Indonesia untuk digital advertising berbasis smartphone tahun 2019 itu mencapai 37 triliun rupiah. Ya, sangat tinggi sekali. Karena tahun 2015 baru 1 triliun rupiah. 4 tahun kemudian meningkat dari 1 triliun menjadi 37 triliun rupiah. Ya, itulah kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang melakukan advertising-nya, melakukan iklannya melalui smartphone, melalui aplikasi. Ya, nah sekarang pertanyaannya gini, banyak sekali orang-orang yang bikin aplikasi, banyak perusahaan yang membuat aplikasi, dan kita download dan pakai secara gratis. Nah pertanyaannya, itu perusahaan untungnya dari mana ya? Kok bisa sih dia kasih kita pakai secara gratis? Nah, kalau misalnya kita bicara soal perusahaan, perusahaan itu membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini kita sebagai pengguna download dan menggunakan secara gratis. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya perusahaan mendapatkan uang? Sebenarnya perusahaan mendapatkan uang dari dua hal. Yang pertama namanya pembelian dalam aplikasi atau iklan. Ya, pembelian ini misalkan contoh kalau misalkan kita main game ada yang namanya koin, ada yang namanya gem, ada yang namanya macam-macam lah ya nama-namanya. Tapi kita beli di situ untuk kita bisa main gamenya. Ada yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang misalkan aplikasi edit foto, beli template, beli kuas, beli apapun itu, pembelian dalam aplikasi. Tapi saya yakin di antara teman-teman semua, tidak banyak di antara kita yang sering melakukan pembelian itu. Sekali mungkin pernah, tapi nggak mungkin sering. Ya, nah pemasukan utamanya perusahaan dari mana dong kalau kita belanjanya nggak sering? Yang paling besar adalah dari iklan, karena iklan ini rutin. Tiap dari kita pasti sempat menonton iklan itu dan perusahaan itu akan dapat keuntungan dari sana. Nah, keuntungan itulah yang akan dipakai untuk aplikasinya, untuk mengembangkan aplikasinya lagi. Ya, nah kalau kita bicara soal iklan, yang paling besar di Indonesia, yang paling besar di dunia adalah dua perusahaan penguasanya, yaitu Google Group dan Facebook Group. Google dengan ada YouTube-nya sangat besar sekali, ada Google Ads-nya juga, Facebook juga dengan Facebook Ads dan IG Ads dan berbagai macam produk mereka yang lain. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai pengguna aplikasi tersebut, pernahkah kita merasakan keuntungan nominal tersebut? Anda bisa lihat nominalnya ribuan triliun, ada bahkan sampai ratusan triliun. Saya yakin Anda juga pasti punya aplikasi ini di handphone Anda. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita dapat keuntungan dari sana? Ya kan tentunya enggak ya. Jadi kita pengen sekali dapat untung dari sana, gimana caranya? Sebenarnya caranya ada. Caranya adalah yang pertama, kita mesti mengerti dulu ya, jumlah penggunanya berapa banyak. Kalau kita lihat di sini, salah satu yang paling berkembang sekarang di Indonesia adalah YouTube yang paling bawah. Ya, YouTube ini menjadi perkembangan sosial media yang tertinggi sekarang di Indonesia. Kalau misalnya kita mau cari keuntungan dari YouTube, bisa nggak? Saya yakin Anda juga tahu, jawabannya bisa. Caranya adalah dengan cara jadi YouTuber. YouTuber ini sangat sederhana. Anda bikin channel YouTube, bikin video, masukin ke channelnya, masukin ke dalam YouTube-nya, lalu secara otomatis nanti akan ada perusahaan iklan akan dimasukkan oleh YouTube di dalam video kita. Setelah kita mencapai subscriber tertentu ya, setelah kita mencapai syarat tertentu, lalu tugas kita adalah memperbesar penonton kita, memperbesar database penonton kita, makin banyak yang nonton, makin besar juga penghasilan kita, ya. Penghasilan datang dari mana? Pengiklan akan bayar ke YouTube, YouTube akan bagi profit ke kita sebagai YouTuber, ya. Sangat sederhana sekali sistemnya, kita tinggal bikin konten, kita masukin ke dalam YouTube, lalu kita bisa dapat uang dari sana. Dan kalau misalkan di Indonesia sekarang, banyak sekali, bahkan di dunia ya, banyak sekali orang-orang yang bercita-cita ingin jadi YouTuber. Kenapa? Karena penghasilannya besar. Karena semakin besar database penonton kita, semakin besar juga penghasilan kita. Seperti misalkan Atta Halilintar. Beliau punya penghasilan 22 miliar dari YouTube. Ya, karena beliau menjadi salah satu yang tertinggi di Asia. Bahkan mungkin bisa dibilang yang tertinggi nih, tahun 2019, tahun 2020, subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Ya, jadi penghasilan beliau sangat besar sekali dari YouTube. Nah, banyak sekali orang pengen jadi seperti itu, tapi nggak semua orang bisa. Kenapa? Karena tidak mudah. Karena ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Seperti misalkan contoh ide yang kreatif, peralatan, studio, kameramen, video editor, bangun database-nya lagi. Jadi banyak banget yang harus dipersiapkan. Ya, dan nggak semua orang bisa. Nah, sekarang saya pengen perkenalkan sebuah konsep yang namanya social advertising.